Oke. Terima kasih sudah masuk Pak Jati. Aduh. Sorry, Oke, sorry. terima kasih Pak Jati. Oke. Thank you. Selamat menikmati Pak Jati. Yuk. Ya. Selamat malam Dokter Wijaya Selamat dan malam, teman-teman Sister Irina. pemerhati kesehatan ya. Saya ikutin istilah Dokter Wijaya. Ya, Bagi teman-teman grup 3S, kita jumpa lagi malam ini bersama Dokter Wijaya. Dan apa bagi tuh yang baru 3S tuh ikut, dijelaskan, Sister ya, Irina. iya, dan bagi yang baru ikut atau hadir malam ini, salam kenal ya. Dan saya perlu sedikit perkenalkan mengenai grup 3S ya. Bahwa grup 3S ini merupakan grup yang independen, yang tidak terikat dengan apapun. Kami di sini hanya sekelompok teman-teman pemerhati kesehatan yang dibimbing oleh Dokter Wijaya, yang mana benar-benar yang diperhatikan adalah kesehatan kita. Grup ini berisi teman-teman yang ingin benar-benar menjaga kesehatan, yang ingin sehat sampai tua, sehingga tidak mengganggu anak cucu. Ya, kita udah pada umurnya banyak, bukan tua ya, umurnya banyak. Betul. Dokter Wijaya membimbing dengan segala macam alat maupun suplemen yang sudah Dokter Wijaya pilihkan buat kita-kita semua di sini. Saya kenal Dokter Wijaya sudah cukup lama, dan saya mengenal Dokter Wijaya itu seorang yang benar-benar membimbing kita tanpa memikirkan timbal balik dari kita. Dokter Wijaya memilihkan produk yang sudah beliau pelajari dengan sangat teliti. Beliau tidak mau sembarang mengenalkan produk yang abal-abal lah ya. Beliau tidak terpaku oleh satu produk karena kesehatan kita tentu membutuhkan kombinasi dari beberapa alat terapi maupun nutrisi-nutrisi. Tujuan utama Dokter Wijaya yang selama ini saya tahu hanya ingin membuat kita ini paham bagaimana mengatasi kesehatan kita atau menjaga kesehatan kita tanpa obat-obat kimia yang membahayakan kita. Ya. Bagi teman-teman yang baru ya, yang mau bergabung dengan kami, boleh catat nomor WA saya, itu ada di papan saya itu. Nanti saya joinkan di grup. Ya, kita bersyukur dengan Dokter Wijaya yang mau membimbing kita tanpa pamrih. Nah, dan bagi beliau ini adalah bagian dari pelayanan beliau, saya tahu. Pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita-kita ini yang beruntung. Ya. Oke, tanpa berlama-lama waktu saya persilahkan kepada Dokter Wijaya yang akan menjelaskan hal baru buat kita. Satu hal ya yang perlu teman-teman ketahui, kita di sini bukan untuk jualan ya. Kita di sini belajar produk-produk terbaru dengan teknologi baru. Karena zaman tambah maju, hal baru tentu lebih bagus dari yang lama. Dan mari kita ikut yang terbaru, ikut maju, jangan kopoh maunya yang lama aja. Mari kita berikan yang terbaik buat tubuh kita. Saatnya kita memanjakan tubuh kita. Oke, silakan Dokter Wijaya. Ya, terima kasih Sis Irina. Sekali lagi selamat malam teman-teman semua yang memang saya biasa sapa dengan pemerhati kesehatan, gitu ya. Karena kita hidup sehari-hari kadang-kadang sudah begitu sibuk, tidak sempat lagi memperhatikan kesehatan kita, dan tunggu sakit baru kita cari obat gitu ya. Nah, ini masalahnya kita mau ubah paradigma kita supaya kita lebih memperhatikan kesehatan kita. Sis Irina kok freeze? Udah. Tadi gambarnya diem. Nah, Oh, saya share, lagi mendengarkan Dokter Wijaya. Ya. share dulu. Oke. Bentar ya. Oke, malam ini kita akan bahas tentang lifespan dan kita bandingkan dengan health span. Nah, oke, jadi ini lifespan artinya usia harapan hidup, ya. Sementara health span itu usia harapan tetap sehat. Banyak kan kita membahas tentang lifespan ini. Berapa sih manusia bisa hidup
di bumi ini gitu ya. Itu usia harapan hidup. Tapi nanti kita akan lihat ya percuma juga kalau usianya panjang tapi tidak sehat ya. Nah, ini gambarannya. Saya sekarang sangat dibantu dengan ChatGPT untuk mencari data-data simpel ya. Nah, di sini dikatakan rata-rata usia harapan hidup manusia saat ini 73 sampai 75 tahun ya. Nah, ini kalau di gambar ini berarti sekitar dua gambar yang di ujung ini 73 sampai 75 tahun ya. Dari gambaran ini kelihatan sekali soal penurunan kekuatan fisik ya. Mulai pakai tongkat sampai kakinya dari 1 jadi kaki 4 tongkatnya ya. Nah, namun penurunan kekuatan fisik ini diikuti juga dengan penurunan berbagai kondisi organ lainnya. Nah, jadi misalnya sudah mulai ada darah tinggi, dikasih 1 obat. Jadi setiap diagnosa biasanya minimal 1 ya. Darah tinggi 1, kencing manis 1, kolesterol 1, itu sudah 3. Nah, nanti ditambah lagi setiap keluhan mungkin akan dikasih 1 obat juga. Ya, hari ini datang dengan sakit kepala, dikasih 1 gitu ya. Besok datang lagi dengan susah tidur, dikasih lagi 1. Nah, itu yang kita sebut sebagai polifarmasi. Obatnya banyak. Waktu saya kerja di rumah sakit, profesor saya mengatakan, coba intip itu statusnya orang-orang yang usia 60 gitu. Itu obatnya minimal 6 itu gitu ya. Nah, benar waktu mereka sedang dirawat, saya lihat daftar obatnya di papan rawatnya mereka itu bisa 6, bisa sampai penuh daftarnya itu. Bahkan sampai ada yang ditulis kecil-kecil di bawahnya lagi, coba bayangkan. Jadi gambaran telapak tangan dipenuhi obat ini benar-benar terjadi kalau dia ada banyak masalah. Ya. Nah, lalu orang tua ini paling pantang jatuh, karena tulangnya kan keropos. Kalau jatuh bisa patah, begitu patah mereka tidak bisa lagi mobilisasi dan dengan cepat kondisinya makin merosot ya. Nah, jadi patah tulang itu sering terjadi. Nanti patah tulang nyeri dikasih obat 1 lagi, keroposnya dikasih obat lagi. Jadi bolak-balik memang nasibnya tambah lama tambah banyak obatnya ya. Nah, kalau kita sudah lihat begini, kita teringat dulu tiap ulang tahun menyanyikan lagu panjang umur. Kalau kita perhatikan syairnya, kita akan lihat ada yang kurang dari syair itu, gitu ya. Karena kita hanya fokus pada panjang umur, lifespan ini. Kita lupa dengan tambah tua, tambah banyak masalahnya. Ya. Nah, ini syair lagunya. Panjang umurnya serta mulia dan bahagia gitu ya. Tapi buat apa juga kalau panjang umur tapi berujung di ranjang rumah sakit seperti ini gitu ya. Nah, mulianya mungkin tetap mulia, dia pasien VVIP gitu. Dokternya dokter pribadi ditambah lagi tim dokternya lengkap standby terus misalnya. Karena dia orang VVIP, dia tetap orang yang mulia. Tapi melihat kondisi ini sama sekali tidak kelihatan suatu kemuliaan dari hidupnya. Ya, selang-selang semua masuk, nafas semua dari mesin misalnya gitu. Jadi di sini kita menyadari ada yang kurang dari syair ini. Apa itu? Sehat sejahtera. Ya. Nah, 3S itu sehat, sejahtera, senantiasa. Ya. Oke. Jadi ini yang kita mau ya. Jadi dari muda sampai rambut putih semua, bagaimana kita bisa tetap sehat sejahtera.
apa sih yang menentukan seorang tuh usianya pendek atau panjang? Ya. Nah, dikatakan ada faktor genetik. Ya, orang-orang yang memang bibitnya bagus ya usianya lebih panjang gitu. Lalu melihat kondisi lingkungan sangat berpengaruh. Kalau lingkungannya banyak polusi, akses kesehatannya susah, itu kalau sakit kemungkinan meninggalnya besar gitu ya. Dan polusi itu juga menciptakan banyak penyakit. Ya, kembali lagi banyak penyakit, banyak obat, banyak efek samping itu memperpendek umur juga. Lalu gaya hidup. Ada dua ujung nih dari gaya hidup. Zaman dulu orang kekurangan nutrisi, malnutrisi. Gitu. Tapi zaman sekarang ini justru mereka kelebihan kalori. Jadi orangnya obesitas, gemuk gitu ya. Jadi kita harus mulai tanamkan filosofi itu cukup. Segala sesuatu itu cukup. Jangan kurang, jangan lebih. Ya. Cukupkan kebutuhan hidup. Ya, bukan keinginan hidup. Kalau keinginan nggak ada batasnya, orang nambah terus gitu ya. Enak nih, tambah lagi 1 porsi. Nah, itu keinginan hidup gitu. Padahal lambungnya hanya butuh 1 mangkok mungkin kebutuhan hidup gitu ya. Nah, jadi cukupkan. Lalu yang kedua, faktor-faktor yang merusak kesehatan itu diminimalisir. Ya. Kalau nggak bisa di stop tuh minimal dikurangi sebisa mungkin. Misalnya orang yang rokok itu ya paling susah untuk disuruh berhenti ya minimal kurangin sebisa. Sis Irina handle yang mic bocor ya. Jadi filosofi kita mesti mulai tanamkan pada orang-orang itu untuk mencegah sakit. Bukan lagi mengobati sakit. Kita sampai sekarang nih fokus kita masih soal mengobati penyakit. Tunggu sakit, cari dokter mana yang paling bagus untuk penyakit ini, rumah sakit mana, negara mana gitu. Karena fokusnya hanya di mengobati penyakit. Gitu. Kalau dia fokus mencegah sakit, kan dia nggak perlu punya daftar dokter sedunia, gitu ya. Dan dia nggak sakit, gitu. Jadi ini yang kita mesti tanamkan sejak kecil. Ya. Dan kita nggak bisa lepas dari stres di zaman ini. Segala sesuatu tuh mendatangkan stres. Nah, di sini kita perlu manajemen stres. Nah, ini juga perlu dilatih sejak muda, gitu. Lalu balik seberapa panjang sih manusia tuh bisa hidup ya. Ini kenyataan. Rentang usia 0. Artinya masih banyak bayi baru lahir tuh meninggal, itu masih banyak. Apalagi di daerah yang akses kesehatannya tuh minim ya. Angka kematian bayi masih tinggi. Yang paling panjang tercatat ya 122 tahun plus 164 hari. Ini sekarang gampang dicari di internet ya. Orang Prancis namanya Jean Calment ya. Nah, lalu dari negara-negara ya tentu negara yang sudah lebih maju ya, Eropa Utara, Asia Timur ini usia harapan hidupnya lebih tinggi, lebih banyak ya, lebih panjang di atas 80 mereka. Sementara negara-negara yang masih kurang maju, akses kesehatannya juga masih kurang gitu ya. Itu bisa di bawah 60 tahun ya. Jadi rentang waktunya cukup bervariasi. Nah, Indonesia sendiri tahun lalu ya, tahun ini belum selesai, itu kita mencapai 73,3 tahun ya, sudah lebih baik dari negara-negara yang belum berkembang itu. Nah, jadi yang hari ini usianya sudah di atas 73 tahun, itu berarti sudah di atas rata-rata orang Indonesia pada umumnya.
bicara mengenai faktor genetik, kita mungkin masih terpaku pada genetik itu nggak bisa diapa-apain, sudah dari sononya, gitu ya. Nah, tapi penelitian menunjukkan orang-orang yang genetik keturunan usianya pendek itu justru paling berhasil menambah umurnya kalau diperbaiki nutrisinya, lingkungan hidupnya, dan gaya hidupnya. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa genetik itu tidak seperti cetak biru, sudah dari sononya nggak bisa dikutak-atik, gitu ya. Bisa ternyata. Dan sekarang disadari pita DNA ini ya, yang kelihatan simbolnya seperti yang di kanan ini, itu ternyata bukan seperti cetakan buku atau cetakan barang yang kaku gitu, yang nggak bisa diubah-ubah gitu ya. Melainkan kode DNA ini ternyata dinamis, dia bisa berubah. Gitu. Nah, itu yang membuat suatu keturunan bisa berubah pada keturunan berikutnya, ya, dapat dimodifikasi. Nah, salah satu mereka temukan pada DNA ini ada faktor lain yang namanya epigenetik. Jadi bukan genetik, tapi epigenetik. Nah, itu berperan seperti tombol on-off-nya kode genetik yang ada di situ. Ya, jadi misalnya orang tuanya tuh dua-duanya tuh punya keturunan kanker. Jadi kiri kanan tuh ada keturunan kanker. Maka pada pita genetiknya orang ini juga punya potensi mengalami kanker juga gitu ya. Tapi karena ada tombol on off-nya, maka dia ada kemungkinan tidak mengalami kanker gitu. Yaitu kalau tombolnya dimatikan, ya, tidak di on gitu, penyakit yang dia bawa dari orang tuanya tidak muncul gitu ya. Nah, ini sekarang sedang disoroti juga nih. Makanan apa yang bisa mengubah tombol on off ini supaya tidak off ya, supaya tidak on, sorry. Turunan kolesterol, turunan darah tinggi, turunan kencing manis, bagaimana supaya tombolnya tidak hidup, penyakitnya tidak muncul gitu. Nah, oke, jadi kesimpulannya faktor genetik itu sebagian dapat diubah. Nah, sekarang kita soroti tentang health span ini ya, usia harapan sehat, bukan harapan hidup saja, tapi harapan sehat. Berarti kita bicara kualitas hidup yang tetap sehat ya. Nah, ini per definisi jumlah tahun seorang hidup dalam kondisi sehat tanpa penyakit kronis gitu ya. Jadi kalau muncul satu saja penyakit kronis itu sudah tidak termasuk sehat lagi gitu, ya. Nah, umumnya bayi, anak, remaja sampai dewasa muda ini masih oke-oke nih hidupnya gitu ya. Kita kenal pepatah life begins at 40 gitu ya. Lalu orang lain langsung menimpali so the disease begin at 40 gitu ya. Jadi orang di atas 40 tuh biasanya tuh sudah mulai ada penyakit. Ya. Nah, penyakit kronis tuh apa maksudnya? Itu artinya penyakit yang berkembangnya tuh pelan-pelan. Ya, bahkan yang bersangkutan tidak sadar dia mengalami penyakit itu. Misalnya darah tinggi, kencing manis. Banyak orang nggak tahu dia mengalami dua kondisi itu. Kolesterol juga dia nggak tahu kolesterolnya tinggi. Sampai satu waktu ada acara periksa gula gratis atau kolesterol gratis, dia iseng-iseng coba, baru ketahuan, ternyata angkanya 300 misalnya gitu ya. Nah, itu yang kita sebut penyakit kronis. Dia tidak tahu sejak kapan dia sudah mulai kena ya. Nah, ini bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun gitu. Ya. Biasanya penyakit kronis itu dimulai dengan yang kita namakan faktor risiko. Ya. Jadi diabetes, hipertensi, kolesterol atau trigliserid tinggi, asam urat tinggi. Nah, ini semua disebut faktor risiko. Kalau ada faktor risiko, kemungkinan mengalami sakit yang di sebelah kanan ini
akan bertambah besar. Ada 2 makin besar peluangnya. Ada 3 makin besar lagi dia kena gitu ya, makin besar dan makin cepat dia terkena gitu ya. Nah, selama ini penuaan juga termasuk di dalam faktor resiko. Tapi selama ini orang merasa ya penuaan mah nggak ada obatnya gitu ya. Jadi walaupun faktor resiko dianggap nasib lah itu mah jatah dari Tuhan gitu. Tidak bisa diapa-apain gitu ya. Nah, sekarang ini tidak lagi. Penuaan diperlakukan sama seperti faktor resiko yang lain. Bagaimana kita lakukan sesuatu supaya penuaan ini ditunda selama mungkin gitu ya. Orang boleh bertambah usianya tapi jangan dong bertambah tua gitu. Ya, itu yang sedang dikerjakan kedokteran yang terbaru ini ya. Nah, jadi sekali lagi kalau sudah ada faktor resiko tinggal tunggu waktu terjadi stroke, serangan jantung, rematik, ya, kanker, lalu organ-organ mulai gagal, gagal ginjal, gagal liver, gagal napas, gitu ya. Nah ini sudah makin menuju titik akhir. Nah, kita sudah pernah bahas untuk mencegah semua itu, mencegah faktor risiko, mencegah orang jatuh sakit, kita perlu membangun 5 pilar kesehatannya. Saya tidak bahas lagi, ini hanya review aja. Perbaiki makanan minuman, harus ada olahraga, cukupkan tidurnya, ya, termasuk juga istirahat yang bukan tidur gitu ya, sekedar break time dari pekerjaan itu, dengerin musik itu termasuk di situ. Lalu rekreasi dan relaksasi ya, mental dan fisik masuk di sini, dan juga pilar kelima itu spiritualitas yang positif ya, karena belakangan ini makin banyak orang-orang yang negatif. Berita-berita negatif menakutkan ya hasilnya hanya mendatangkan stres ya. Masuk grup WA 5 grup, 5-5-nya semua berisi berita negatif. Nah, bagaimana nggak stres ya? Nah, jadi ini perlu kita perbaiki. Nah, sekilas balik ya, makanan minuman yang penting ya, usahakan makanannya alamiah. Ya, karena biar bagaimana kalau Tuhan yang bikin itu mesti jauh lebih sempurna daripada yang manusia bikin. Ya. Nah, sekarang disoroti betul yang namanya ultra processed food itu, ya. Yaitu makanan yang diolah habis-habisan di industri makanan. Ya. Dikasih perasa, dikasih pewarna, dikasih pengawet, dikasih pemanis, ditambah bahan supaya lebih berisi misalnya gitu. Ya. Nah, itu namanya ultra processed food. Ini sudah terbukti menimbulkan banyak penyakit termasuk kanker ya. Jadi para pemerhati kesehatan, pakar-pakar kesehatan sangat memusuhi ultra processed food ini gitu ya. Nah, termasuk dalam kelompok ini sebenarnya makanan cepat saji, fast food ya, seperti ini ya, burger, french fries, ini makanan kita sehari-hari juga gitu kalau sedang di luar rumah ya. Nah, kenapa? Karena proses pembuatannya ini misalnya digoreng dengan minyak yang sangat panas itu mendatangkan banyak radikal bebas. Ya. Lalu snack juga bikinan pabrik ini kita sebutnya makanan ringan, ya. Tapi kalau di jumlah-jumlah nanti tidak ringan lagi gitu ya. Apalagi kalau sudah mulai menimbulkan penyakit itu bukan makanan ringan lagi. Ya. Minuman lebih menggoda lagi, minumannya bersoda, manis, gitu dengan aneka rasa ya, iklannya menambah energi misalnya. Nah, itu semua ada harga yang harus dibayar, nanti berupa penyakit. Lalu daging olahan, ini semua juga biasanya ada tambahannya. Ya. Warnanya jadi merah menarik, itu biasanya ditambah zat warna. Lalu ham itu enak karena asin.
garam yang berlebihan juga ternyata bisa menimbulkan darah tinggi, ya. Nah, pembuluh darahnya kaku, serangan jantung, ya. Jadi intinya balik lagi, semua yang dibuat dari pabrik tuh usahakan jangan jadi suatu makanan rutin lah. Sesekali aja untuk icip-icip boleh gitu, tapi jangan jadi makanan sehari-hari. Ya. Nah, makanan alamiah, buah-buahan sekarang juga disoroti sebisanya makanan buah lokal aja gitu. Kenapa? Kenapa nggak buah import gitu ya? Karena mereka mulai berpikir barang buah diimpor dari begitu jauh, perlu waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, kok masih bagus saja gitu ya. Nah, mulai dipikirkan jangan-jangan nih ditambahkan pengawet juga ini, atau waktu pembibitannya dikutak-atik supaya buahnya nggak gampang busuk gitu maksudnya. Nah, jadi ini sudah tidak alami lagi. Ya. Nah, kenapa buah itu penting? Buah dan sayuran mentah, ya. Karena yang pasti mereka masih memiliki enzim yang banyak. Ya. Kalau makanan pabrik itu semua sudah pasti tidak ada enzim. Kenapa? Karena waktu dipanaskan, waktu diproses itu enzimnya pada rusak. Enzim itu tidak tahan panas. Lalu buah-buahan dan sayuran ini juga kaya antioksidan. Kita disarankan makan 5 warna itu karena tiap warna itu mempunyai antioksidan yang berbeda. Jadi kita mendapatkan variasi dari berbagai antioksidan. Lalu kaya serat, kaya vitamin. Ya. Buah terutama banyak vitamin, sayur terutama banyak mineralnya. Jadi kita nggak bisa hanya pilih salah satu. Saya cuma suka buah, saya nggak suka sayur. Gitu. Nanti nggak lengkap. Gitu ya. Lalu buah-buahan tuh juga yang berair tuh banyak elektrolitnya. Misalnya kelapa. Gitu. Dan yang lebih istimewa lagi di dalam buah dan sayur tuh ada bahan aktif yang kita sebut fitokimia, ya. Bahan yang berkhasiat seperti obat. Ya. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal industri nutraceutical namanya. Dari bahan nutrisi diciptakan produk ekstrak dari bioaktif fitokimia ini menjadi produk seperti farmasi yang berkhasiat mengobati, gitu ya. Jadi obat alamiah yang didapatkan dari bahan alamiah. Ya. Nah, salah satu kalau kita bicara enzim, salah satu yang paling penting di tubuh kita itu dikenal namanya SOD, ya. Superoksida dismutase, superoxide dismutase. Ya. Nah, ini salah satu antioksidan yang bersifat enzim. Ya. Tidak banyak. SOD, glutathione, sama katalase, itu enzim. Artinya mereka dilibatkan dalam proses metabolisme pencernaan makanan. Ya. Jadi tanpa enzim ini kita nggak bisa mencerna makanan dengan baik. Dan SOD ini berperan sebagai antioksidan yang sangat kuat dalam urusan pencernaan ini. Ya. SOD ditemukan di dalam sayuran dan buah-buahan ini. Ya, ini daftarnya ya, termasuk biji-bijian dan khususnya yang sedang bertunas. Jadi enzimnya lagi kaya-kayanya ini. Gitu. Ya. Dengan catatan ini dimakan mentah, ya, karena begitu dimasak rusak juga enzim ini. Nah, SOD ini dikatakan garis pertahanan pertama melawan stres oksidatif di dalam sel. Jadi waktu sel kita mencerna makanan itu juga keluar radikal bebas. Nah, SOD ini menetralisir radikal bebas itu. Dan keistimewaan lain, dia bisa didaur ulang. Jadi bisa diproduksi ulang. Gitu ya. Nah, organ yang paling
mendapat keuntungan dari keberadaan SOD ini itu otak, liver, dan jantung kita. Ya. Otak itu pusat kehidupan berpikir kita, jantung itu pusat pompa darah kita, dan hati itu pusat detoksifikasi bahan kimia di dalam tubuh kita. Jadi SOD sangat penting melindungi 3 organ yang istimewa ini. Nah, buat yang suka baca buku, mungkin sudah baca buku ini ya. Karya Dr. Hiromi Shinya, orang Jepang. Dia bikin satu serial buku bolak-balik menyinggung tentang enzim. Ya, ini salah satu bukunya Miracle Enzim gitu. Nah, beliau menyimpulkan ya, hipotesis dia bahwa dalam tubuh manusia ada yang namanya enzim pangkal gitu ya. Enzim pangkal ini makin lama makin menipis jumlahnya, makin habis stoknya. Kalau orang sakit, dia juga menjadi boros digunakan karena ada penyakit yang sedang aktif itu, gitu ya. Apa itu enzim pangkal? Ya, beliau tidak menyoroti secara khusus apa yang dia maksud. Dia hanya mengatakan secara umum di tubuh kita ada enzim pangkal, gitu ya. Nah, teori beliau ini sejalan dengan teori Chinese medicine, traditional Chinese medicine, yang menyebut tentang yuan qi itu ya. Itu energi warisan dari orang tua yang menjadi modal kita untuk kehidupan sejak bayi sampai kita tua ya. Itu namanya yuan qi. Nah, kalau kita sakit, organ yang sakit itu akan menyedot yuan qi tadi untuk menyembuhkan diri dia gitu. Sehingga prinsipnya sama, yuan qi-nya makin lama makin sedikit gitu. Nah, membuat orang itu jadi cepat tua. Nah, kalau dia penyakitnya tidak sembuh total, dia mulai mengganggu organ lain itu ya. Ingat keseimbangan organ-organ sehingga makin boros lagi yuan qi-nya diambil. Nah, jadi kembali lagi sakit kronis itu bikin orang lebih cepat mati gitu ya. Nah, enzim pangkal ini kita sekarang ini bisa kaitkan dengan keberadaan SOD di tubuh kita juga gitu. Karena ternyata makin tua SOD kita juga makin berkurang, glutathione juga makin berkurang. Nah, kenapa dia berkurang? Karena organ-organ yang sakit itu aktivitasnya menurun sehingga produksi SOD, produksi glutathione juga menurun. Lalu banyaknya radikal bebas tadi ya, dari makanan goreng-gorengan, dari rokok, dari stres, itu juga menguras keberadaan SOD glutathione ini. Lalu dengan keberadaan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, itu semua juga menimbulkan suatu peradangan kronis yang setiap hari, setiap waktu itu menghabiskan SOD kita. Gitu. Nah, produksi SOD itu salah satu pemegang peran utamanya itu mitokondria, karena dia menghasilkan energi. Jadi kalau mitokondrianya menurun, mesin untuk membuat SOD juga akan menurun. Gitu. Lalu antioksidan lain itu juga penting kehadirannya supaya SOD ini tidak kelelahan habis dipakai untuk menangkal radikal bebas. Makin lengkap antioksidan lainnya, dia makin bertahan jumlahnya. Gitu. Oke, jadi kalau penyakit seperti diabetes, kolesterol, polusi, itu akan menimbulkan kerusakan sel, akan menurunkan produksi SOD, dan makin banyak penyakit lain bermunculan. Nah, ini peran SOD nih, melindungi sel, ya, mengatasi peradangan, lalu dinding saluran cerna ini dia bisa tambel supaya tidak bocor gitu ya. Jadi pada pasien dengan
gangguan radang lambung, radang usus, usus besar, radang usus halus, itu sangat membutuhkan kehadiran SOD ini yang kontak langsung dengan dinding saluran cerna. Ya. Jadi teman-teman yang sudah mengalami ya, kalau diare, konsumsi Aqua SOD probiotik tuh efeknya bisa terasa langsung gitu. Sehari itu juga sudah ada reaksi. Itu karena SOD-nya berkontak langsung dengan dinding saluran cerna ini. Nah, kalau dirutinkan, pelan-pelan dinding saluran cerna yang bocor ya, yang kita kenal leaky gut syndrome ini akan ditambal gitu. Sehingga hilanglah kondisi leaky gut syndrome-nya. Ya. Apa sih yang ditimbulkan dari leaky gut syndrome? Alergi sampai autoimun. Ya. Jadi semua yang sakit autoimun itu sekarang ini disoroti keadaan saluran cernanya ada yang nggak beres. Gitu. Sehingga terjadi leaky gut dan mulai mengacaukan sistem imun. Nah, jadi produk yang mengandung SOD dan probiotik itu sangat membantu kondisi ini. Ya. Tambahan probiotiknya itu akan menormalkan kembali mikrobiota usus. Gitu ya. Sementara si SOD sendiri karena dia mengurangi radikal bebas, maka mikrobiota usus yang ada pun juga lebih terjaga. Ya. Karena mereka ini rentan, kalau banyak radikal bebas pada mati juga flora usus kita. Gitu ya. Jadi kombinasi SOD dengan probiotik itu sebenarnya sangat ideal untuk mengatasi gangguan peradangan di usus ya, yang menimbulkan radang dan juga mengurangi mikrobiota usus ini. Ya. Dan jangka panjang ini bisa mencegah munculnya kanker usus, gitu ya. Karena sudah diketahui bahwa kanker usus tuh bermula dari radang kronis. Radang kronis dia bikin luka ya, ulkus. Nanti ulkusnya itu nggak sembuh-sembuh, mulailah dia menjadi bibit munculnya kanker usus. Ya. Nah ini dari perusahaan Kaleri kita bongkar yang mana aja nih mengandung SOD. Ya. Ini yang pertama Aqua SOD probiotik. Ini yang langsung bekerja di saluran cerna. Ya. Lalu ada SOD dan NMN. Ini dibikin yang dosisnya lebih tinggi. Ya. Ini saya sudah coba. Waktu sakit tenggorokan, saya isap-isap SOD plus NMN ini, itu nyeri radang tenggorokannya juga langsung berkurang. Ya. Mirip seperti kita makan obat yang biasa, yang tengahnya bolong itu untuk radang tenggorokan. Ya. Nah, ini karena efek anti radangnya langsung bekerja. Lalu Rejuve yang berisi macam-macam ekstrak buah-buahan, nah ini berarti antioksidannya tinggi, juga mengandung SOD. Lalu ada satu produk untuk kecantikan juga, mereka tambahkan SOD dan glutathione. Ini dua-dua antioksidan. Nah ini ditujukan untuk kulit dan juga untuk otak ternyata. Ya. Jadi selain cantik, dia tetap tajam pikirannya. Untuk produk anak-anak juga mereka sudah mulai tambahkan SOD ya pada Kids Essential ini. Ya. Jadi Kaleri itu sangat fokus pada urusan radikal bebas. SOD hanya salah satu dari antioksidan yang diciptakan di Kaleri. Ya, ini hanya salah satu. Kita kasih judul ini tim antioksidan ya, karena nanti ada H2, ada PQQ. Ini dua komponen ini ada pada produk Alpha Hope. Ya. Lalu Rejuve ini kumpulan dari buah-buahannya, cranberry, Brazilian berry, wolfberry. Jadi berries ini kan sudah dikenal kaya dengan antioksidan. Ya.
Nah, ini mengandung antioksidan astaxanthin, zinc, dan juga yang kita baru dengar ini pterostilbene. Ya, ini ternyata lebih unggul daripada resveratrol yang dulu kita mungkin sudah kenal ya, ekstrak dari buah anggur itu. Nah, lalu tim antioksidan lain glutathione tadi dan resveratrol itu sendiri juga ada pada lifespan. Jadi pterostilbene pada rejuve, resveratrol pada lifespan. Nah, ini yang khusus SOD saja. Nah, ini bandingkan resveratrol dengan pterostilbene ya. Ini keunggulannya yang di kanan, yang di kiri ini hanya mengatakan mereka saudara gitu, sama-sama polifenol, keluarga stilbenoid gitu. Strukturnya juga mirip-mirip sehingga fungsinya mirip gitu ya. Sama-sama berperan sebagai antioksidan. Namun pterostilbene ini lebih kuat karena ada beda struktur sedikit aja, dia sudah lebih mampu menembus selaput sel. Berarti dia bisa melindungi sel-sel dari dalam. Ya. Nah, mulai dari proses pencernaan juga penyerapannya jadi lebih mudah, penyebarannya juga lebih banyak ke berbagai sel ini. Dan dia lebih stabil terhadap metabolisme. Jadi berapa yang masuk dan berapa yang sampai ke dalam sel itu lebih banyak. Ditambah lagi waktu paruh itu lebih panjang. Keuntungannya kalau waktu paruh panjang, kita bisa minumnya hanya sehari sekali, gitu, hanya satu. Kalau waktu paruhnya pendek, kita mungkin perlu makan 3-4 kali sehari. Gitu ya. Nah, lalu efek antioksidan dibanding resveratrol itu lebih kuat. Otomatis efek anti radangnya juga lebih kuat. Nah, dengan kombinasi ini, takarannya bisa dibikin lebih sedikit, ya, lebih hemat jadinya. Nah, lalu efek ke otaknya ini juga ternyata dia lebih kuat. Pengaturan kadar gula dan kolesterol juga lebih bagus dengan pterostilbene ini. Dan satu lagi, dia lebih mudah bekerja sama dengan obat-obat ataupun suplemen lain, gitu ya. Nah, kadang-kadang ada obat yang nggak boleh diminum berbarengan atau berdekatan, tapi si pterostilbene ini relatif oke dengan berbagai obat. Nah, tadi itu baru tim antioksidan. Ada tim yang lebih besar lagi yaitu tim anti-aging gitu ya. Ini sekali lagi unggulannya si kalori ini memang untuk melawan faktor risiko penuaan ya. Sehingga dia tidak puas dengan tim antioksidan aja, dia kumpulkan lagi bahan-bahan lain yang semuanya berperan sebagai anti-aging ya. Tadi kita sudah bahas tim antioksidan. Nah, ini yang lain-lain tuh beta NMN. Dari bahan NMN ini nanti akan dibentuk NAD+. Ya. Ini di dalam tubuh kita terbentuknya. Nah, ini bahan yang sangat penting untuk berbagai metabolisme tubuh kita. Ya. Jadi semua termasuk di otak. Jadi ini penting. Beta NMN ada 3 sediaan yang mengandung NMN ya. Yang 6.000 yang dosisnya paling kecil, NMN SOD ini yang dosisnya paling besar, lalu ada pada lifespan yang ditambahkan bahan untuk otak juga. Ya, jadi lebih spesial lagi untuk melindungi otak. Kenapa sih bolak-balik disoroti otak? Ya, karena penyakit belakangan ini meningkat adalah Alzheimer, gitu ya. Orang takut menjadi pikun. Apalagi orang-orang yang otaknya tuh sudah diisi dengan berbagai pengetahuan ya. Kalau dia mengalami Alzheimer, itu ibarat perpustakaan tuh dikunci gitu, ditutup, nggak bisa lagi berfungsi otaknya. Ya. Jadi
orang-orang takut mengalami penurunan fungsi otak. Nah, kalori membantu untuk mengatasi kondisi ini. Bagaimana tambah umur, tambah tua, tapi otaknya tetap tajam gitu. Lalu resveratrol tadi salah satu lagi kelebihannya, dia juga bekerja di tingkat DNA ini ya. DNA itu ada salah satu sirtuin 1, dia khusus bekerja untuk anti penuaan. Secara genetik rupanya kita punya gen yang anti penuaan. Nah, jadi produksi kalori ini bekerja mendukung sirtuin 1 ini sehingga proses anti penuaan alamiah juga bisa bekerja dengan maksimal gitu ya. Nah, ini cara kerjanya ada di sini ya. Ada lagi bahan-bahan baru yang kita mungkin nggak pernah dengar selama ini ya. Nicotinamide riboside, NR singkatannya. Lalu alpha ketoglutarat, AKG. Nah, ini istilah-istilah yang hanya dikenal tuh para ahli di level seluler, ya. Kita khusus tambahkan info tentang AKG ini ya. Ini produk FVT yang baru keluar dari Kaleri, baru launching, masih hot from oven gitu ya. Nah, AKG-nya ini dibikin dalam ikatan kalsium sehingga dia jadi lebih stabil ya. Lalu ditambah lagi bahan NR ini, nicotinamide riboside. NR dengan NMN itu sama-sama cikal bakal untuk membentuk NAD+. Ya. Jadi kita menambahkan jalurnya untuk membentuk NAD+, bukan hanya dari NMN, tapi juga dari NR. Ya. Nah, AKG itu dipilih berdasarkan riset. Ya, mereka benar-benar riset kalau orang menjadi tua itu apa sih indikatornya yang menurun gitu. Dari berbagai biomarker, mereka temukan AKG ini yang menurun dalam berbagai jaringan. Sel semua organ itu terbukti kalau tambah tua AKG-nya tambah turun. Gitu. Padahal AKG itu penting pada siklus Krebs yang namanya ya. Siklus Krebs itu pelajaran biokimia. Jadi di situ untuk membentuk energi ATP di dalam mitokondria. Jadi siklus Krebs ini terjadinya di mitokondria. Gitu. Kalau siklus Krebs-nya lancar, bahan bakunya semua komplit, produksi ATP juga banyak. Nah, lalu riset mereka karena sudah melihat AKG-nya turun, dicoba kasih suplemen AKG. Benar nggak dia ada efek perbaikan? Gitu ya. Ternyata benar. Hewan yang mendapatkan AKG ini, mereka tidak mengalami proses penuaan seperti yang umum terjadi ya pada tikus kontrol yang tidak diberikan AKG itu, kelihatan mereka menjadi botak. Gitu, ya. Tapi yang diberikan AKG ini masih lebat rambutnya ya. Lihat warnanya juga berarti dia lebih sehat rambut yang mendapat AKG ini ya. Nah, ini bukti awal bahwa AKG ini benar-benar punya efek anti-aging. Nah, ini siklus Krebs yang saya maksud ya, untuk menghasilkan ATP. Ya, ini ya. Ini terjadi di mitokondria ini. Prosesnya di dalam mitokondria di dalam sel ya. Jadi ini semua proses yang sangat miniatur gitu. Pabriknya juga mesti pakai mikroskop baru kelihatan ya. Nah, AKG itu lokasinya di sini. Di kanan bawah ini ya, alpha ketoglutarat gitu ya. Jadi kita mensuplai AKG ini. Kalau suplainya cukup, proses
siklus Krebs ini berjalan terus, tidak terganggu. Gitu ya. Sorry, ini siapa yang ikutan coret? Oke. Ya. Jadi dia menghasilkan ATP dan tadi tim anti penuaan tuh masukkan alpha hop. Alpha hop nanti kerjanya hidrogen dan PQQ itu melindungi mitokondria ini ya. Hidrogennya melindungi mitokondria, PQQ-nya memperbanyak mitokondria. Ya. Sekarang ditambah dengan AKG, ini berarti produksi ATP-nya dijamin akan lebih banyak daripada kalau tidak diapa-apakan. Oke, jadi kita sekarang ada peluang sehat sampai tua. Nah, ini cita-citanya Sis Irina dan teman-teman kan. Nah, tinggal kita mau nggak? Gitu. Atau ya udah seadanya aja lah. Tua ya tua, mati ya mati gitu. Nah, kalau sudah begitu kita memang nggak bisa bicara banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau mau kita tinggal ambil peluang ini. Gitu. Karena sekarang sudah ada. Dan ini pun baru awal-awal. Mereka akan terus meneliti sehingga makin lengkap lagi bahan-bahan yang membantu kita bisa menua tapi tetap sehat. Gitu, ya. Sehat sampai tua. Oke. Sirina, Ini punya dokter sudah di tunggu ya. Oke. Iya. Terima kasih nih Dokter Wijaya. Penutupnya sangat menarik, sangat luar biasa. Ada peluang sehat sampai tua. Wih, senang sekali nih. Ada peluang sehat sampai tua. Memang benar dok. Cita-cita kita semua nih, terutama di grup 3S, kita mau sehat sampai tua dok. Dan Ya. kita bersyukur ya ada penemuan-penemuan baru AKG, NR tadi ya. Ya. Indikator ya. Kita akan tambah bisa sehat sampai tua. Oke, terima kasih Dokter Wijaya. Ini kita lihat ada pertanyaan di chat ya. Iya. Sebentar. Oh, ini dari Dokter Pong. Oke, selamat malam, selamat malam. Dari Pak Hendy yang selalu banyak pengen tahunya nih. Pak Hendy, kalau tidak salah di dalam TCM ada teori yang menjelaskan jam aktif dari setiap organ penting tubuh manusia. Dari situ juga ditentukan jam istirahat dari masing-masing organ tersebut. Dari teori tersebut jam berapa sampai dengan jam berapa waktu tidur manusia. Kalau kita pergi ke belahan bumi yang lain, bagaimana organ-organ tersebut bisa menyesuaikan diri? Apakah suplemen yang cocok untuk membantu kebugaran tubuh di tengah-tengah perubahan waktu yang mendadak begini, dok? Ya. Ya, pertanyaannya menarik nih, dok. Iya. Nah, ini memang kita perlu ya sintesiskan kedokteran timur dengan kedokteran barat. Ya. Masalahnya tidak gampang. Karena konsep kedokteran timur itu bisa berbeda jauh dengan kedokteran barat. Gitu ya. Kedokteran timur itu masih banyak yang bersifat filosofis. Ya. Seperti jam kerja organ misalnya. Itu memang dikatakan teorinya energi yang terkuat misalnya untuk organ usus besar itu jam 5 sampai jam 7 katanya. Makanya pada jam itu biasanya orang ada dorongan untuk ke belakang misalnya gitu ya. Nah, itu alasan yang disampaikan ya. Nah, masalahnya kan tidak ada alat ukur tuh mengukur organ ginjal tuh voltasenya paling tinggi jam berapa itu sampai sekarang nggak ada. Ya.
Jadi itu masih bersifat filosofis. Nah, misalnya organ liver juga dibilang paling kerjanya paling kuat tuh di tengah malam misalnya. Nah, itu kan bukan berarti di luar jam itu liver tidak bekerja gitu. Kita tahu liver tuh bekerja 24 jam untuk membersihkan bahan-bahan kimiawi yang kita telan ataupun yang kita produksi gitu. Itu kerja kerasnya si liver itu gitu. Jadi bukan hanya di jam 11 jam 1 itu tengah malam gitu ya. Nah, biasanya orang mengait-ngaitkan karena liver kerjanya paling berat jam 11 ini, kamu harus dalam kondisi istirahat supaya tidak terganggu nih si liver gitu. Mesti udah tidur sebelum jam 11 gitu. Nah, kalau masih bangun nanti si energi ini jadi tersedot kemana-mana, kerja liver tuh jadi kurang gitu. Itu balik lagi itu teori filosofis gitu ya, tidak terbukti tentang keberadaan jam-jam itu ya. Di dunia akupunktur juga udah mulai ditinggalkan ya. Misalnya dulu tuh kalau menguatkan ginjal karena dia energinya paling tinggi malam, itu akupunkturnya harus di jam malam itu gitu ya. Terus dipikir-pikir loh, berarti si dokternya harus standby 24 jam untuk mengobati masing-masing organ gitu. Ini nggak masuk akal gitu. Akhirnya teori itu sudah tidak diperhatikan lagi gitu ya. Jadi tetap saja semua organ kita bekerja tuh 24 jam. Ya. Cuma waktu kita tidur semua ikut beristirahat. Ya. Semuanya. Otak istirahat, jantung istirahat gitu. Nah, kalau kita tidurnya terlambat, ya berarti kan mengurangi jam istirahat semua organ, bukan hanya si liver. Nah, kalau kita flight ke negara lain, nah itu yang biasanya terjadi apa istilahnya perubahan jam siang malam itu Jet lag, Dok. jet lag ya. Nah, jet lag itu memang jadi mengacaukan karena tubuh kita tuh bioritmenya sudah teratur di negara itu setiap hari gitu. Jadi dia sekarang mendadak siang jadi malam yang mestinya dia aktif di sana orang-orang pada tidur gitu. Nah, itu mengacaukan. Nah, kecepatan adaptasi itu yang dibutuhkan. Jadi orang yang segar bugar sehat tuh dia cepat beradaptasi, jet lag-nya itu dengan cepat dia atasi gitu. Nah, salah satu hal yang selama ini dilakukan, mereka konsumsi melatonin pada waktu dia sampai di negara, mulai sore hari dia makan melatonin. Karena melatonin tuh yang mengatur circadian rhythm-nya itu gitu. Waktu matahari mulai meredup, melatonin mulai keluar. Orang mulai ngantuk. Jadi jam biologisnya tuh ditentukan oleh si melatonin itu. Itu salah satu cara dia konsumsi melatonin. Nah, untuk organnya sendiri supaya dia cepat beradaptasi, ya kita bisa bantu dengan suplemen-suplemen yang mengoptimalkan kinerja sel itu. Ya. Yang kita sudah bahas tadi semua itu bisa digunakan. AKG-nya, Alpha Hope-nya, Evita Alpha Hope tuh buat saya tuh ujung tombaknya karena itu setiap saat tuh terjadi metabolisme sel kita. Jadi kalau kita supply dengan baik, mereka tidak ada masalah dengan bahan bakunya gitu. Ya. Jadi kebugaran tubuh itu ya ditentukan kebugaran sel. Kalau selnya semua oke, otomatis tubuhnya oke. Sis Irina mungkin bisa ceritakan. Soal kebugaran ya, Dok. Iya, sudah banyak suplemen yang lain-lain kok masih terasa juga tambahan kebugarannya. Ya, ya memang saya kan selalu ikut Dokter Wijaya.
Yang Dokter Wijaya sarankan semua saya ikutin. Nah, saya tuh ya termasuk ya pokoknya bagi saya puji Tuhan lah sehat terus Dok. Dibanding teman-teman yang lain kadang-kadang dalam suatu apa kesempatan tertentu kayaknya saya kok selalu paling sehat. Puji Tuhan. Manut dokter, maka saya manut terus sama Dokter Wijaya. Disuruh minum apa? Minum. Yang keteteran anak buahnya dong ya. Nah, Dok, saya mau nanya nih berkaitan dengan tadi Dok yang mengenai jam tidur di TCM Dok. Heeh. Itu kan, dulu di TCM kan diajarin yang jam tidur seperti tadi Pak Hendy ngomong tuh jam 1 jam 3 pagi itu liver itu yang paling saya ingat Ya. tuh ya. Itu berarti sekarang sudah nggak usah mikirin itu ya, Dok? Sekarang iya, karena kalau dilihat buku-buku terapi baik herbal maupun akupunktur itu sudah jarang dibahas Udah jarang soal ya? jam-jam itu. Ya, makanya kalau ada orang yang mengaitkan jam itu, misalnya ginjal ya, Heeh. lalu suplemen dia tuh bekerja menguatkan ginjal. Lalu dia bilang, nah, suplemen ini mesti diminum pada jam maksimalnya ginjal. Itu makin ngawur lagi. Makan lagi loh Teori ya. dari mana gitu. Ya. Ya, Dok lah, tapi sekarang, saya saya mikir lah kalau anak-anak itu orang-orang yang begadang itu kan biasanya badannya rusak, Dok. Iya, karena waktunya istirahat dia pakai untuk beraktivitas. Lah kalau Minimal yin yang-nya itu udah dilanggar gitu ya. Waktunya malam itu yin semuanya lebih reda, lebih pasif, lebih kalem. Ini dia bikin 司机要 aktivitas mau 跟着 gitu. 吃 dulu aja. Jadi Jadi dia 现在我们pergi makan dulu aja. oh, jadi karena malam harus istirahat, karena yin itu di malam hari ya. heeh, Jadi bukan karena misalkan gini, karena jam jam tidur organ itu sudah tidak perlu dipikirkan serius banget. Jadi misalkan, ah malam begadang aja, terus siang tidur gitu. Itu tetap enggak bagus dong karena malam sebetulnya yin-nya berlaku, hukum yin berlaku gitu ya. iya, kita nggak bisa bicara matematik dalam hal jam tidur gitu ya. Pokoknya tidurnya kan 8 jam, mau pagi mau malam sama aja misalnya gitu. Itu kan Ah, matematik gitu ya. ah, Karena melatonin tadi berperan ya. Kalau mmm, kita tidur di malam hari dengan kondisi melatonin lagi banyak, itu kan memang sistemnya dirancang untuk itu gitu. Tapi kalau siang hari, walaupun dia tidur, tapi keadaan terang benderang begitu, itu melatoninnya sedikit. Jadi ada ketidaksinkronan di dalam tubuh dia. Ya, bisa dikatakan mungkin dia tidur tapi tidak sedalam deep sleep-nya tidak sedalam kalau dia tidur pada jam tidur malamnya gitu. iya ya. Nah, kalau Jadi orang yang kerja shift misalnya, ya itu namanya adaptasi. Badan manusia itu luar biasa. Dibikin kondisi yang ekstrim pun dia nanti bisa beradaptasi gitu. Tapi yang namanya adaptasi kan tidak berlaku umum gitu. Kalau orang yang nggak terbiasa dibikin begitu, bulan pertama juga udah teler dia, udah sakit. lah, kalau gitu kalau yang terbiasa enggak apa-apa gitu, Dok? Misalkan nih, udah biasa kok tidurnya, pagi ke siang misalnya, bukan malam, tapi dia udah terbiasa bertahun-tahun gitu, berarti dia udah beradaptasi, berarti enggak apa-apa? Nggak apa-apanya juga tidak dalam hitungan normal ya. Kita nggak pernah hitung tuh umur dia dibanding orang yang hidup normal tuh sama nggak panjangnya. Belum ada penelitian seperti itu gitu. Ah, Tapi ya. paling nggak eh, tingkat stresnya akan lebih tinggi walaupun dia udah terbiasa. Karena Oh, badan badan dia kan tetap ada yang tidak align, tidak sejalan, tidak seirama dengan irama alam ini. Gitu. iya, irama alam ya, Dok, ya? Nah, kan kalau Irama TCM kan alam. kita bukan hanya seimbang dengan badan kita harus seimbang dengan alam juga gitu. Nah, Iya dalam ya, hal itu dia nggak bisa sejalan. iya, paham paham, Dok. Ya, Dok, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi di chat nih.
Terus, luar biasa dari Dokter Fong. Dokter Subi nih. Selamat malam Dokter Wijaya. Terima kasih presentasinya. Dok, izin bertanya, jika kita misalnya sudah biasa hidup secara teratur, makan baik, olahraga baik, tidur bagus, kira-kira apa fungsi suplemen pada kondisi seperti ini, Dok? Ya, Ini. suplemen itu kalau perdefinisikan itu kan tambahan ya, tambahan dari makanan kita. Ya. Kalau makanan kita itu semua sudah memenuhi, tentu kita nggak butuh suplemen. Nah, tapi kalau dari penelitian kok turun juga gitu. Nah, itu menandakan makanan kita masih ada yang kurang. Ya. Nah, mungkin selama ini kan kita taunya makronutrien itu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral itu, sama mikronutrien yang trace mineral yang kecil-kecil gitu jumlahnya. Nah, sekarang ini dengan munculnya makanan seluler ini makin kelihatan kita belum menyoroti selama ini kekurangan di level sel itu gitu. Mungkin porsi makannya ditimbang kalorinya, gram karbohidrat apa yang lain-lain itu sudah memadai gitu. Tapi kalau sudah bicara AKG-nya, gitu, PQQ-nya, itu selama ini kita belum sampai ke situ gitu. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja kenyataannya kalau orang dengan kondisi tanpa tambahan dibandingkan dengan orang yang ada tambahan, ada beda nggak gitu ya. Penelitian si Dr. Kennedy tadi kan masih di level tuh hewan-hewan ya. Ada penelitian yang juga terbaru tuh pada lansia ya. Mereka yang penelitian pada AlphaHop tuh. Lansia umur 70-an gitu, satu kelompok minum, satu kelompok nggak minum AlphaHop itu ya. Setelah berapa bulan diuji kognitifnya, memorinya, ketajaman pikirannya itu ternyata sangat berbeda. Dia lebih unggul kelompok yang konsumsi AlphaHop ini gitu ya. Jadi itu menunjukkan ada manfaatnya. Kalau nggak ada ya kita cuma buang uang gitu ya. Buat apa juga gitu. Tapi karena umur tidak bisa diputar mundur, kita gambling kalau kita nggak konsumsi gitu. Nambah tua, tapi sudah terjadi kemerosotan. Kalau saat itu kita baru minum, belum tentu bisa sebagus kalau kita pertahankan sejak awal gitu. Nah, kalau kita berani gambling ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak berani gitu. Ya. Kita Ya. yang di dokter tahu kok kalau organ tuh sudah sempat rusak tuh, jangan berpikir pulih seperti semula lah. Pasti ada cacatnya gitu ya. Nah, Ya, Dok. dan Kalau bagi saya, Dok, ini nutrisi sel ini sangat-sangat sangat bermanfaat buat saya, Dok. Karena saya ini seperti yang Pak Hendy pernah ngetawain saya nih, Pak Hendy nih ada di sini nih. Pernah nyinggung saya kalau saya tuh memang susah makannya, Dok. Daging-daging saya enggak suka, bukan saya vegetarian, tapi memang saya enggak doyan, Dok. Nah, jadi saya ibarat kurang gizi lah gitu. Tapi dengan adanya nutrisi-nutrisi ini kan jadi kebutuhan tubuh saya yang saya nggak bisa makan dengan makanan, terpenuhi dengan nutrisi-nutrisi ini. Ini sangat bermanfaat. Jadi sekarang jadi saya bergizilah makanan yang saya makan. Saya nggak suka daging. Disuruh belajar makan daging orang saya nggak doyan, Dok. iya. Iya. Tapi dia bukan pengganti makanan. Jadi kalau konsepnya nggak makan daging, makan ini jadi tercukupi ya enggak juga. Iya, Karena ya kan daging ada itu yang lain. termasuk makronutrien gitu ya. Kebutuhan makro biasanya penggantinya itu
protein dari nabati, dari kacang-kacangan, susu kedelai gitu. Nah, itu pengganti proteinnya. Nah, produk kalori sejauh yang saya tahu tidak ada yang berisi makronutrien itu. Dia lebih fokus di mikronutrien yang di level sel. Gitu. Sel ya. Heeh. Dok, tapi saya minum itu, Dok, protein yang dulu dokter pernah kenalkan saya. Ya, Itu. itu bisa menggantikan Ya, daging bisa. maksud saya yang dokter kenalkan ke saya ini yang Ah, saya butuhkan nih, Dok. oke. Seneng banget nih, makanya aku demam dokter Wijaya nih saya nih. Oke, barangkali ini ada pertanyaan lagi nih, masuk nih. Indonesia. Dari Michelle. Selamat malam, Dokter Wijaya. Mau tanya, Dok, gimana caranya untuk menaikkan fungsi jantung? Dari 20%, suami saya kebetulan jantungnya bengkak akibat hipertensi yang terlambat ditangani sejak masa remaja. Hmm. Baru diketahui akhir tahun 2018. Akibatnya konsumsi obat seperti Lasik, Uperio, dan lain-lain hingga saat ini. Selain itu, suami saya juga sering bengkak kakinya akibat air yang keluar melalui air seni lebih sedikit dibandingkan air yang masuk. Meskipun minum perharinya sudah dibatasin hanya 800 mili. Kira-kira apa penyebabnya ya, Dok? Sedangkan tiap kali lab ginjal suami saya tidak bermasalah. Ya, Terima kasih, Dok. ya. Karena yang bermasalah kan jantungnya. Jadi jantung nggak kuat mompa menuju ginjal untuk dibuang airnya. Ya. Karena itu dia jadi overload cairan dan cairan itu mengambil tempat gravitasi ke bawah. Nah, itu kalau teori yin yang tadi kan dikatakan penyakit yin itu ada di bawah gitu. Jadi airnya ngumpul di bawah. Nah, jadi kalau jantungnya bisa diperkuat pompanya, dia buang ke ginjal air lebih banyak, kempes juga kakinya gitu. Nah, kalau dikasih lasik itu apa ya, obat yang membantu untuk merangsang ginjal produksi kencing lebih banyak. Ya. Tapi akan tetap terbatas kalau si jantung nggak bisa mompa cairan ke ginjal gitu. Ya. Nah, masih mending bengkaknya di kaki. Yang lebih ditakutkan kalau bengkaknya di paru-paru, gitu. Kelelep orangnya, gitu ya. Jadi balik lagi intinya jantungnya itu mesti dikuatkan pompanya. Nah, disinilah yang saya suka bilang kedokteran barat itu kalau sudah penyakit kronis itu sudah setengah angkat tangan gitu ya. Makin kronis makin angkat tangan. Karena mereka tidak punya bahan untuk memperbarui organnya gitu. Bisa mempertahankan aja sudah bagus gitu. Ya. Nah, dengan keberadaan produk-produk suplemen belakangan yang bagus-bagus, yang bisa mengaktifkan stem cell, regenerasi, dan ini antioksidannya sampai ke mitokondria. Nah, kita tahu kan daya energi pompa itu juga membutuhkan ATP gitu. Jadi kalau kita tingkatkan ATP-nya, dia akan mompa lebih bagus lagi. Nah, khusus untuk organ jantung ini, yang saya pernah dapat testimoni orang yang pakai terahertz itu, IteraCare itu ya. Saya lupa di Filipina atau di mana itu. Itu dia sudah payah jantung sampai di dalam rumah pun dia sudah nggak bisa jalan-jalan dalam rumah. Dari kamarnya ke kamar mandi aja dia bisa sesek gitu ya. Jadi ejection fraction-nya tuh kira-kira sudah 15, tadi 20 ya. Ini dia sudah 15-an. Dia rajin blow jantungnya itu membaik. Karena energi tambahan dari luar itu menguatkan daya pompanya. Nah, kita bisa langsung berpikir, wah kalau ini dikombinasikan, dia kasih terahertz dari luar, dari dalam kita kasih suplemen gitu. Ya, nanti kita bantu pilihkan suplemen apa aja yang wajib masuk gitu. Itu ada kemungkinan dia naik. Ya. 3 bulan, 6 bulan diukur aja ejection fraction-nya itu.
lebih ada peluang dibandingkan hanya makan obat medis barat. Ya. Ya, Bu Michelle, barangkali mau bertanya lebih. Bu Michelle, bisa dibuka mic-nya, bisa bicara langsung kalau mau bertanya lebih lanjut. Sudah. Terima kasih ya, dokter. Sama-sama, Bu Michelle. Oke, ada lagi yang mau ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya lagi? Atau ini banyak dokter di sini, barangkali Ya, ingin menambahkan. mau tambahkan silakan dokter-dokter. Dokter-dokter banyak di sini yang mau menambahkan. Dokter Fong, barangkali mau menambahkan, Dokter Fong. Saya menambahkan cuma mau apresiasi Dokter Wijaya. Tambahannya apresiasi. Saya terkesima mendengarkan dari tadi. Cuma mungkin tadi untuk Ibu Michelle mungkin kalau bisa saya tambahkan Dokter Wijaya, Ya, apakah silakan. kan beliau tanya begitu berarti mereka mengharapkan kira-kira resepnya apa? Saya kira begitu pertanyaan. Jadi maksud mereka itu mereka bertanya, mungkin mereka harapkan Dokter Wijaya kira-kira memberikan solusi apa bagi mereka itu. Iya, tadi saya sudah bilang terahertz blow jantungnya, lalu alpha hop dan EVT itu masuk duluan. Karena Jadi itu Alpha Hope dengan EVT memperbaiki, ya, nah itu. ya, Oke. itu memperbaiki energi produksi dari mitokondrianya itu. Kalau bisa pengalaman dokter, kalau saya tambahkan dengan Maxman bagaimana? Kebetulan ini kan laki-laki ya. Kalau saya tidak salah Ya, suaminya tadi ya. ya, itu belakangan aja baru menyusul karena Maxman itu. sekarang kan dengan kondisi sesaknya beliau juga nggak bisa beraktivitas exercise gitu. Ya, Nanti kalau sudah mulai mampu exercise, kita tambahkan Maxman-nya untuk menambah massa ototnya. ya. Oke. Saya kira barangkali itu tambahan bagi untuk Ibu Michelle itu tadi. Terima kasih Dokter Wijaya. Ya, makasih Dr. Fong. Jadi kalori ini ada 12 produk tuh kita banyak pilihan nanti itu. Ya, jangan khawatir Bu Michelle. Ya. Bu Michelle mungkin bisa bertanya nanti sama yang mengajak ya Iya, untuk mengenai produk ini ya, Bu iya, Michelle ya. Dok. Ya, Iya. ini Bu Ada lagi nih pertanyaan. Bu Foni ada pertanyaan. Apa hubungan vitamin ini untuk perbaikan diabetes, Dok? Suplemen ini mungkin ya. Apa Ya, hubungan suplemen ini untuk perbaikan diabetes? Dari Bu Foni. karena kita ada 12 macam kan kita nggak tahu ini merujuk yang mana gitu ya. Tapi saya bahas secara umum. Jadi kalori ini produknya bisa membantu diabetes juga. Pertama tadi dari soal perbaikan produksi energi. Mitokondria, ATP kalau diperbaiki semua sistem metabolisme tuh akan lebih cepat gitu. Termasuk metabolisme untuk mencerna glukosa itu. Lalu dari kelompok antioksidannya dia membantu perlindungan terhadap pankreasnya. Ya. Karena dengan adanya gula itu biasanya terjadi peradangan kronis. Ya. Di berbagai tempat tuh terjadi peradangan dan peradangan itu akan menghasilkan lebih banyak radikal bebas lagi sehingga si pankreasnya juga akan lebih terancam lagi mengalami kerusakan lebih lanjut gitu ya. Jadi itu proteksi terhadap si pankreasnya juga. Lalu kombinasi-kombinasi dari kalori ini ada yang membuat reseptor insulinnya itu jadi lebih peka lagi. Nah, ini yang belakangan disoroti insulin resisten gitu ya. Jadi mungkin si pankreas masih menghasilkan insulin dengan bagus, tapi reseptornya sudah nggak peka lagi untuk menangkap insulin sehingga gulanya nggak turun-turun gitu. Bahkan walaupun dikasih insulin pun juga mungkin dia nggak turun juga gitu, karena reseptornya sudah rusak gitu. Nah,
Karena kerjanya di sel, termasuk sel reseptor itu juga akan diperbaiki. Jadi insulin resistennya akan berkurang, gulanya menurun gitu. Nah, ini udah mekanisme yang keroyokan dan holistik, semua titik tuh kita perbaiki. Beda dengan obat medis barat yang zaman dulu gitu ya, hanya dikasih obat yang memacu si pankreas pabriknya itu bekerja lebih kuat menghasilkan insulin. Nah, cara itu kalau dilihat secara TCM itu kan sebenarnya kontraproduktif gitu ya. Organ sudah lemah, istilahnya kita kan qi, energinya sudah low bed. Dikasih obat yang memacu dia bekerja lebih keras gitu. Ya energinya tambah habis dong. Makanya nggak ada obat kencing manis tuh yang membuat pankreasnya makin lama makin sehat, dosisnya makin turun. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Ada juga semua obat dosisnya makin tinggi. Satu udah nggak mempan, tambah 2, tambah 3 gitu. Ya. Padahal tiap obat nanti bikin problem baru dari efek sampingnya gitu. Nah, ini kita masuk era baru. Jadi kemajuan riset di kedokteran barat pun sudah makin sejalan dengan konsep TCM itu, bahwa kita targetnya adalah memperkuat organ gitu, bukan sekedar menghilangkan gejala, bukan sekedar menurunkan angka lab gitu. Kita selama ini puas dengan gulanya turun gitu. Ya gulanya turun kalau obatnya berhenti kan ngebut lagi dia gitu. Karena nggak ada pembahasan bagaimana supaya organnya jadi sehat, saya nggak perlu makan obat lagi, nggak ada. Tapi sekarang kita ada peluangnya gitu. Ya, tinggal mau ambil atau enggak. Bu Foni, kalau mau dibuka mic-nya, kalau mau bertanya lebih dalam, jadi ada peluang untuk benerin ya dok, kalau di penemuan kemajuan riset ini ya dok, Iya, bukan Dr. Ibrahim. pankreas ditambah keras, kerja keras. Dr. Ibrahim ada Baik, baik. Ya, Terima kasih banyak dok atas pencerahannya. Sungguh Ya, Bu. banyak membantu sekali dok. Sama-sama Bu Foni. Ya. oke, kita lanjut ya dok. Ada dari dokter. Maaf, Ya. maaf Bu Iren. Kalau Ya. gitu produk yang terbaiknya apa dok? Selain Alpha Hop juga apa dok untuk itu? Diabetes ya? Ya, Nah, nanti saya mesti pastikan ya, saya ada 12 produk, saya kadang-kadang masih kecampur. oke. Nanti saya kirim ke Ibu Irina ya, yang mana yang memperbaiki insulin resisten itu. Atau Dr. Ya, Fong masih ingat produk yang mana yang ada singgung tentang perbaikan resisten insulin. Kalau nggak salah FVT ya, tapi daripada salah mendingan saya pastikan lagi. Mungkin nanti Ya. bisa di chat grup, karena Ibu Foni ini ada di grup ya Bu Foni? Ya, ada Oke. Bu Iren. Ibu Ada. Foni ada di grup. Ini adiknya dokter. Bukan adik, keponakan dokter Fran. Oh, ponakan, bukan adik ya? Bukan, Dokter keponakan. Frans dok. Ya, ya. Ya, Oke, nanti ya. bisa Nanti di saya chat. pastikan ya. Ya, baik dok. Terima kasih. Kasih. Oke, ini ada dari Ibrahim. dokter Ibrahim. Ada yang jual suplemen katanya isi hormon ya. Hormon yang mengganti hormon yang menurun karena usia. Ya. Pasti sudah tahu iklannya, terbiasa. Iklan hormon apa ini? Nggak tahu, saya nggak nonton iklan. Apa dok? Dokter Tapi Ibrahim, yang- ayo. Yang pasti gini, hormon itu protein. Ya. Jadi kalau makan hormon, proteinnya dimakan, itu kemungkinan besar tuh sudah dicerna di asam lambung gitu. Jadi praktis dia nggak bekerja. Biasanya seperti Maxman itu dia tidak berupa hormon, tapi dia prekursornya atau merangsang
pembentukan hormon itu gitu. Ya. Jadi tidak secara langsung berupa hormon dimakan. Erogen. Dokter Ibrahim nih. Apa itu, Dok? Erogen. Saya belum dalami bahan produk itu, Dok. Oh, Iya. oh mungkin prekursornya ya dok ya. Kalau prekursor mungkin. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Ini udah jam 9. Saya Bu Irin. Oh ya, Bu Weni, apa kabar ini? Ya, baik Bu Irin. Ya, Ini saya silakan. ada mau ditanya ke Dokter Wijaya. Saya kan udah mulai konsumsi AquaSOD probiotiknya. Yang mau ditanyain, saya bacanya kan itu mempercepat metabolisme untuk probiotiknya. Sedangkan saya bawaannya hyperthyroid, ya memang sudah dioperasi, cuma memang masih metabolisnya terbilang cepat, jadi cepat lapar, cepat kenyang. Sekarang tuh jadi kalau minum itu kayaknya lebih cepat lapar lagi gitu dokter. Yang AquaSOD probiotik. Ya, kayak gitu. Emang begitu ya? Dia sebenarnya lebih banyak kerjanya di usus. Ya. Kalau ususnya diperbaiki, peristaltiknya tuh akan membaik. Ya, karena Jadi biasanya tuh lapar. gangguan orang yang dysbiosis itu kalau bukan susah BAB, dia malah mencret gitu. Dua ekstrim itu gejalanya. Jadi dengan menyeimbangkan probiotiknya, dia perbaiki itu. Kalau peristaltik makin lancar, bisa muncul rasa lapar itu. Ya. Oh, berarti ada perbaikan di peristaltiknya ya? Ya, bahannya itu sendiri tidak ada yang langsung berefek meningkatkan nafsu makan. Meningkatkan metabolisme juga setahu saya dari bahan yang ada di situ nggak ada ya, karena mereka kerjanya terutama di usus sih. Oh, mungkin korelasinya karena kerja ususnya membaik mungkin gitu ya? Ya, kalau usus membaik, detox juga kan kotorannya tidak numpuk di usus lagi kan. Dia lebih Ya. banyak keluar, lebih bersih. Lebih bersih, otomatis sel-sel semua jadi normal lagi kecepatannya ya. Jadi meningkatnya tuh bukan bertambah cepat, tapi dari yang kurang aktif menjadi normal gitu. Oh, oke oke. Kalau gitu Sementara kalau hipertiroid itu kan dia dari yang normal menjadi lebih cepat. aktif gitu. Heeh. Nah, produk ini mestinya tidak bikin yang sudah lebih aktif tambah aktif lagi, mestinya enggak gitu. Karena tugas dia hanya menormalisir gangguan yang sebelumnya minus tadi. Oh, kalau dipikir jadi sudah membawa efek positif terhadap ususnya saya kalau Ya, gitu ya. kalau usus pasti dia reaksinya ada dan termasuk cepat. Nah, kalau Oh, untuk tiroidnya, ya produk seperti Alpha Hop dan FET ini bekerja di semua sel, jadi termasuk untuk tiroid juga dia akan perbaiki. oke deh kalau gitu sudah kerasa ada efektif dari kejadian disebut usus membaik ya. Ya, Ya tiroid deh. nanti kan juga ada hubungan dengan rangsangan di otak ya, TSH-nya, thyroid stimulating Ya. hormonnya Heeh. itu kan berarti problemnya di otak juga gitu. Ya. Nah, Alpha Hope punya kelebihan tuh dia menembus otak. Hidrogen Nah, itu saya minum juga dokter itu Alpha ya, Hope-nya. jadi dia akan perbaiki juga gangguan metabolisme yang ada di otak itu. Ya, mudah-mudahan nanti TSH-nya juga turun, tiroidnya juga ikut membaik. Kalau secara kesehatan sih udah stabil selama ini sih. Ya cuma memang itu metabolismenya aja cepet gitu, cepet lapar, cepet kenyang gitu. Asal makanannya cukup, tidak jadi tekor. Iya,
yang penting mah berat badannya nggak jadi bikin badan melar aja. Makan terus. Cepat Iya. makan, cepat kenyang. Jadi bisa makan macam-macam Bu Eni. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak dokter. Ya, sayur buahnya aja diperbanyak. Jadi yang masuk Ya, semua betul. kalorinya nggak berlebihan. Betul. Makasih. Ya, Ya, oke mungkin ini udah jam 9. Kita bisa di akhir Zoom ini kita minta ada testimoni ya dari Ibu Triningsih nih. Tadi cerita nih. Boleh testimoni sedikit tentang cerita yang tadi Bu Triningsih, sahabat saya nih. Ya, selamat malam semua. Sorry, nggak buka video. Dikit aja testimoninya. Kemarin tuh anak saya diare. Mungkin hari sebelumnya dia makan yang geprek-geprek itu pakai sambal yang level agak pedes. Jadi kemarin dia di kantor sekitar jam 12-an gitu bilang kalau dia diare, minta dijemput cepet. Jadi sekitar jam 3 saya jemput ke kantornya. Terus karena panik tuh cari obat diare, saya lagi di rumah Bu Irin, saya bilang, punya diatap nggak atau apa yang lain? Terus Irin bilang, ini aja probiotik, langsung nanti ketemu langsung minum. Saya jemput anak saya jam 3 di kantornya, langsung diminum itu probiotiknya. Langsung buru-buru pulang, berharap di jalanan dia nggak kebelet. Dan itu benar, sampai rumah itu sampai agak lama dia udah stop. Sampai malam saya tanya, tadi BAB lagi nggak? Cuma sekali katanya, sampai malam. Nah itu saya benar-benar kaget loh sama probiotik segitu manjur sekali. Ya itu aja sedikit. Ya. Makasih. Terima Udah kasih banyak ya, ya. Pak Sudi juga ngalamin kan. Iya, seingat saya ada siapa gitu ya yang pernah ngalamin. Terus Triningsih yang cerita, Pak Sudi kayaknya deh gitu. Iya, kayaknya. Iya betul Pak Dr. Wijaya, Bu Triningsih. Nah, ini lama-lama kok ini ya SOD probiotik ini cocok juga ya jadi obat diare ya. Kita orang awam ya. Iya, mesti dibawa di tas kemana-mana. Iya, betul. Ini keunggulannya 2 dibanding produk lain. Saya punya klien juga gitu, masih muda, dia problemnya sering diare, dia sudah coba probiotik macam-macam, nggak efek gitu. Jadi pas dikasih probiotik kita, itu berhenti gitu. Jadi dia udah repeat order gitu. Nah, kenapa unggul kita? Karena satu ditambah SOD. SOD itu berkontak dengan mukosa pencernaan itu, dia berhentikan radangnya. Kedua, probiotik kita tuh 11 macam dengan dosis tinggi gitu. Kalau yang tablet lactobacillus ya cuma 1 macam, paling 2 macam. Kita punya 11 macam. Jadi memang saat ini jauh lebih unggul dibanding produk lain yang ada. Ya, kantonginlah semua di tas. Jadi jangan simpen obat-obat apa tadi ini? Diatap, Diapet apa-apa tuh? diatap, diapet. Ya, Diatap, itu seperti norit dia fungsinya. Jadi dia menyerap racunnya gitu ya. Tapi kalau salah makan itu apalagi yang basi gitu, itu kan berarti soal mikrobanya, ada infeksi. Dan itu mesti dilawan dengan tepat. Dan yang tepatnya itu dengan probiotik ini ya, Dok. Ya, aku SOD probiotik. Berarti kita harus selalu sedia probiotik nih. Oke, mungkin kita akhiri Zoom kita malam ini. Sekali Saya lagi. nggak ragu untuk produk kalori karena semua bisa diresepkan di Amerika. Oh ya, Dok. Masuk pcr.net ya, Dok. Iya. Jadi itu diakui oleh para dokter. Iya. Oke ya.
Ya. Oke kali ya dok ya. Ini Pak Artono nih kasih jempol nih dok katanya. Gurunya Dokter Wijaya Pak Artono kasih jempol. Boleh kasih Nggak komen malu-maluin Pak ya Pak. Artono. Pak Artono kalau mau kasih jempol nih buat muridnya. Suaranya nggak ada nih Pak Artono. Suaranya nggak ada. Mic-nya masih mati. Mic-nya dipencet dulu untuk supaya keluar suaranya. Kiri bawah. Nah, Ya. ya. Masuk ya? Masuk. Ya, ada nyala. Ya, silakan Pak Artono. Terima kasih. Saya udah beberapa kali itu dapat terapi, alatnya itu kan dokter orang lansia kan kena periferinya itu loh. Ini ternyata beberapa kali saya enak, bahkan sekarang buka apa itu motong-motong pakai tangga. Nah, itu apa itu karena terapinya bagus bisa kuat ini. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama Pak Artono. Pokoknya yang dianjurkan Dokter Wijaya semua bagus. Oke ya, kita tutup acara malam hari ini. Terima kasih Dokter Terima kasih. Wijaya, luar Ya, biasa terima kasih. bagi ilmu buat kami semua. Selamat malam buat teman-teman semua Malam. juga. Sampai ketemu, kita tunggu lagi ya Dok. Kapan Zoom-nya kita tunggu lagi ya. Ya, Siap. siap. Oke, salam sehat semuanya ya. Ya. Terima kasih Dokter Wijaya. Ya, Terima kasih. Sandy, Irina. makasih. Makasih Bu Dr. Irina. Wijaya. Ya, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih Bu Ya, Rina. makasih. Terima kasih. Sama-sama. Dr. Wijaya. Ya, terima kasih Ya, semuanya. Ciheni. Henny.